Kalau status bukan tujuan, lalu kita hidup buat apa? I itu pertanyaan yang sederhana tapi berat buat dijawab. Mhm. Terus kita hidup sebenarnya buat apa? Kita ke luar negeri sebenarnya buat Buat apa ya? apa? Atau kita stay di Indonesia buat apa? Banyak orang yang punya tujuan beda-beda pasti, Mhm. dan kita nggak bisa ngejudge tujuan itu benar atau enggak. Ada orang yang keluar negeri buat dapetin uang lebih banyak karena konversi uang dari euro atau dolar atau mata uang asing Mhm. itu akan jadi besar banget ketika dikonversikan ke rupiah. Yap. Mungkin mereka bisa membantu keluarga, ya kan? Bisa memfasilitasi keluarganya, itu tujuan yang mulia banget. Tapi aku punya pandangan lain tentang uang, supaya aku sendiri nggak terjebak tentang pemahaman materialisme. Mhm. Kalau buat aku sendiri, uang itu adalah alat. Alat untuk apa? Alat untuk mencapai purpose kita gitu. Mhm. Kalau memang purpose kita untuk melakukan bisnis, maka dengan punya uang, kita bisa memodali bisnis kita misalnya gitu ya kan. Mhm. Mhm. Atau purpose aku misalnya untuk bisa kuliah lagi, maka dengan uang kita bisa berkuliah lagi. Mhm. Dan aku yakin uang itu sudah ditakdirkan atau sudah diplotkan sesuai sama kadar rezeki yang sudah ditetapkan untuk kita gitu. Mhm. Bisa dibilang gini menurut aku gini, kita dari awal lahir, apalagi kita muslim ya, kita Mhm. percaya bahwa rezeki kita tuh udah ditetapkan. Mhm. Jadi gimana pun kita mencari uang, gimana pun kita mencari rezeki, jumlah yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang sudah kita takdirkan. Apa yang sudah ditakdirkan sama Iya, Tuhan ya? nggak ada jumlah yang pasti, Mhm. tapi itu sesuai dengan mungkin apa yang kita butuhkan atau situasi apa yang sedang kita hadapi. Misal Mhm. ketika kita butuh untuk membelikan anak jaket pada saat itu gitu ya. Mhm. Tiba-tiba kita mengalami kemudahan untuk dapat sejumlah uang Mhm. yang angkanya persis dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membelikan Yap. anak jaket, gitu ya kan. Akhirnya uang itu jadi tools untuk membelikan anak kita jaket. Mhm. Tapi kalau kamu nggak menggunakan tools itu dengan baik, kamu sayang nih beli uangnya 100 euro, ya kan. Mhm. Karena jaket emang mahal, jaket buat anak mungkin harganya sekitar 100 euro, kamu ngerasa itu mahal. Jadi kamu beliin anak kamu jaket yang harganya mungkin 20 euro, Mhm. mungkin ada, ya kan? Jadi kamu berniat saving 80 euro. Tapi karena pakai jaket yang nggak proper, karena harga yang murah, Mhm. anak kamu jadi sakit. Karena sakit, kamu harus membawa anak kamu ke dokter. Mhm. Dan biaya yang kamu keluarkan untuk berobat setara dengan 80 euro. Mhm. Jadi pada akhirnya kamu spending 100 euro juga Mhm. dengan jalan yang kamu pilih gitu. Makanya aku ngerasa uang itu tools bukan sebagai wealth gitu. Oh ya, Bukan sebagai treasure. iya, Bukan sebagai harta yang harus ditumpuk. benar benar. Aku relate juga sama bagian itu. Aku pernah baca suatu buku, entah, aku sedikit lupa gimana detailnya, apakah itu paradigma dari Jepang atau dari negara lain, tapi intinya kayak gini, uang itu adalah flow. Jadi ketika, ada suatu waktu kita bikin saluran itu menumpuk dengan, wealth yang terlalu menumpuk itu tadi, tanpa kita distribusikan untuk sosial, untuk tabungan, untuk biaya kesehatan, itu, menjadi semacam sumber air yang mampet. Jadi, kayak balik lagi ke, cerita kamu yang semacam rezeki itu bukan yang berapa yang dimiliki, tapi berapa yang dinikmati. Jadi untuk menikmati rezeki itu, kita harus gunakan uang itu sebagaimana air yang mengalir gitu. Jadi sesuai porsinya, mana yang untuk dana sosial, dana yang kesehatan, dana tabungan. Karena kalau kita bikin itu jadi menumpuk di satu aliran, kita berusaha untuk itu jadi,
semacam aliran air yang tidak ber tidak mengalir. Betul betul. Dan, prinsip itu tadi, rezeki itu adalah sesuatu yang kita nikmati, Mhm itu akan membuat kita lebih tenang dalam uang. mhm Bukan berarti menikmati itu kita berfoya-foya ya. mhm Untuk mendapatkan rezeki yang full kita harus habiskan, bukan berarti itu mhm juga. mhm. Tapi paradigmanya adalah uang itu adalah tools dan rezeki kita dari uang yang kita siapkan itu adalah porsi yang kita nikmati. Mhm Misal ada sebagian uang kita yang harus kita berikan kepada orang tua atau membantu saudara. Bisa jadi itu memang rezeki saudara kita atau rezeki orang tua kita. Disampaikan lewat kita. Disampaikan lewat kita bisa jadi. Mhm Karena kita harus menggunakan tools itu dengan baik, dengan mhm cara mhm. mengalirkan itu tadi, flow Iya itu tadi benar kan, iya benar. mengalirkan ke Alirkannya channel-channel, iya aliran-aliran akhirnya ya yang sebagaimana pas. mestinya. Yang rezeki kita, itu udah kita nikmati gitu. Mhm Makanya, walaupun kamu nggak kerja, mhm mhm walaupun dalam artian positif ya, mhm mhm. aku tetap yakin, hak kamu itu tetap masuk ke kita melalui aku gitu. Oh. Entah kadang itu masuknya lewat pekerjaan freelance, Mhm atau tiba-tiba aku dapat bonus di kantor. mhm. Aku selalu berusaha notice tuh kalau aku dapat freelance, kira-kira kebutuhan siapa ya ini yang harus aku penuhi, entah itu kebutuhan Iya kamu, iya. entah itu kebutuhan anak, atau aku akan lihat mungkin kebutuhan orang tua kita. Mhm mhm. Karena tools ini harus segera dialirkan ke sana. Iya. Walaupun kita nggak melupakan instrumen kayak kita harus mempersiapkan life saving. Mhm Kalau misal terjadi sesuatu, kita punya life saving sebagai bumper gitu. mhm. Kita harus menyiapkan misal pos-pos dana tertentu kayak kita pengen liburan kan, Mhm mhm. jadi kita siapin dana untuk liburan. Mhm Kita pengen ketemu orang tua, kita siapin dana buat mengunjungi orang tua, kayak mhm gitu. mhm. Dan kita berusaha juga melihat pos-pos investasi setelah Mhm. hal-hal basic kita tadi sudah kita penuhi dengan tools yang pas, kayak gitu. Mmm. Dan aku rasa ya, investasi terbaik itu bukan cuman investasi di aset atau investasi di pasar modal, tapi juga investasi di diri sendiri. Oh. Karena menurut aku, uang itu adalah keniscayaan ketika kita Mhm pantas mendapatkan itu. Nggak mhm mungkin mhm. dong aku dapat porsi segede Chairul Tanjung kalau aku Lagi masih harus ya. punya personality seperti ini gitu ya kan. Iya iya. Jadi untuk pantas mendapatkan sesuatu seperti yang Chairul Tanjung dapatkan, quote and Mhm. quote, aku harus upgrade diri juga untuk seperti Chairul Tanjung misalnya Iya gitu. Dengan benar benar. cara entah aku belajar, dengan Mhm cara aku baca buku, dengan cara aku memahami bisnis, bagaimana caranya mhm. menjadi CEO gitu. Atau kalau aku mau jadi kayak Elon Musk, aku harus belajar gimana bisa bikin tweet yang aneh-aneh, gimana caranya supaya deket sama Donald Trump gitu ya kan. Aku bisa jadi Elon Musk tuh. Tapi intinya adalah bagaimana kita invest di growth kita sendiri dengan cara meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan berpikir dengan cara membaca, ikut course dan lain-lain. Itu adalah investasi yang nggak mungkin rugi. Iya bener bener. Terus menyambung ke Elon Musk tadi ya yang kamu ceritain, sebenarnya rezeki itu bagian dari ketenangan jiwa juga. Kamu bayangin nggak kalau misal semacam Elon Musk punya uang yang segitu banyaknya, di mana dia naruh uang-uangnya, itu akan jadi sumber ketenangan jiwa atau enggak? Oh ya bener sih, jangankan punya uang miliaran dolar ya, Iya, aku punya uang 100 euro aja kayaknya taruh di kantong atau taruh di dompet kayak was-was gitu. mas-mas iya kan, nggak tenang kan. Jadi kalau level Elon Musk tuh udah dia tuh, bingung dengan uang yang ada ini aku akan taruh di mana gitu. Iya, dan ngomong tentang Chairul Tanjung lagi, mungkin nggak semua orang bisa punya tanggung jawab sebesar tanggung jawabnya Ya, Chairul Tanjung gitu. Bayangin setiap hari mikirin karyawan Transcorp berapa ya, ribu gitu. Belum lagi mikirin rating OVJ walaupun pernah dihidupkan tapi nggak naik misalnya gitu. Terus kira-kira lapor Pak tetap sustain gimana? Ya walaupun bukan Hairul Tanjung langsung yang mikirin, tapi kan dananya dari dia gitu. Maksudnya adalah
terlalu kompleks hal-hal Iya yang iya. ada di pikiran dia. Apakah kita siap menjadi seperti itu gitu. Tapi aku selalu ngebayangin, kalau one day aku jadi CEO kira-kira gimana ya? Jadi aku berusaha ngebayangin masalah yang mereka hadapi, apa yang harus aku pelajari supaya kalau aku dapat kesempatan seperti itu suatu hari nanti aku udah siap. Iya, and with the great money come great responsibility. Spiderman banget tuh. Oke. Ya betul, jadi ya itu tadi, mmm, invest di growth dan, skill itu nggak bakal pernah rugi. Tapi tetap aja landasannya adalah purpose. Purpose, ya. Apa sebenarnya purpose kamu dalam hidup? Iya, Dari dulu aku selalu pegang kata-katanya Buya Hamka. Kata-katanya gini, mhm, "Hidup kalau sekedar hidup, monyet di hutan pun hidup. Kerja mhm, sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja." mhm, Maksudnya apa? Ya hidup kita tuh nggak sekedar hidup, kerja kita tuh nggak sekedar kerja. mmm, Nggak mungkin kita dilahirkan ke dunia, itu cuma untuk menunggu mati gitu loh. mhm mhm, Kita lahir ke dunia dengan kemampuan tertentu, lahir di keluarga tertentu, di lingkungan tertentu, pasti ada maksudnya. mhm, Nah, mencari maksud kita dilahirkan ke dunia ini kan kayak mencari meaning kan, mencari mhm arti. mhm, Apa sih arti kehidupan kita gitu. Jadi aku dan kita sebetulnya mhm. tahun-tahun ini berkomitmen untuk menjalani kehidupan yang lebih meaningful gitu, Iya, benar ya benar, kan? mhm. Kita berusaha melakukan sesuatu dengan lebih berarti, bukan sekedar menghabiskan waktu aja. Iya, sama termasuk kayak, decision membeli sesuatu gitu, Mhm, kita jadi lebih semisal, winter jacket, kita mungkin sekarang udah mulai memikirkan investasi untuk winter jacket yang lebih bagus dengan harga yang mungkin lebih mahal gitu, tapi itu tuh akan melindungi kita dan, menjaga badan kita sampai 3 4 tahun ke depan gitu, jadi lebih sustainable. termasuk juga aktivitas-aktivitas di sosial media. Hmm, Dengan banyaknya tren yang muncul, noise yang muncul, kita harus tahu juga, apakah kita harus ngikutin itu gitu? Apakah itu cukup meaningful untuk kita lakukan? Apakah kayak sekarang ada fenomena FB Pro gitu di daerah-daerah, aku banyak ngelihat, saudara-saudara juga sih sebenarnya bikin konten iya FB iya. Pro yang asal bikin konten aja, Yang pakai AI gitu ya, iya, sering banget muncul di Facebook aku juga. produktif kayak gitu bagus sebetulnya, tapi apakah itu cukup meaningful atau kamu punya meaning tertentu dari hidup kamu ngelakuin itu, Mhm artinya mhm. sesuatu meaning yang kita pelajari atau kita yakini itu akan mendirect atau membawa kita ke banyak hal, termasuk pada akhirnya nanti membawa kita ke tujuan hidup kita apa gitu. Iya benar, mungkin kalau kayak FB Pro kenapa mereka lakukan itu karena mungkin, purpose hidup dia adalah fame gitu. Jadi Betul, sebagaimana mungkin konten yang akan dibuat, yang penting, banyak reaction aja, banyak engagement gitu. Ini berkaitan sama masalah meaningful ya. Jadi aku punya cerita juga. Ada suatu waktu aku ngerasa aku tuh butuh jadi, mengubah status unemployment aku dengan bekerja gitu. Nah di saat itu aku ikut course, aku ikut Coursera, aku belajar tentang sosial media marketing, dan coba apply sana sini, ada mungkin kayak sehari itu aku apply 50 pekerjaan gitu, di sosial media marketing, event internship, kayak semua aku usahain supaya aku bekerja. Tapi aku lupa di satu titik, kenapa aku ingin bekerja? Apakah pada saat itu finansial jadi restriction, sehingga aku harus bekerja gitu? Apakah emang pekerjaan yang aku lakukan ini, itu beneran skill yang aku udah cukup mumpuni untuk dibayar dengan sosial media marketing skill aku gitu? Aku sering bertanya-tanya, karena aku tidak kunjung mendapat kerja pada saat itu. Terus di satu titik aku sadar, ternyata ada satu hal yang melekat di setiap keseharian aku, yang aku tuh sering lupakan gitu. Kayak aku punya hobi embroidery, aku punya hobi crocheting. Kenapa nggak aku fokus dengan hal itu? Kalau aku udah ngelakuin itu,
aku cerita aku nyari kerja sekitar 3 sampai 4 bulan, kalau aku fokus ke embroidery 3 atau 4 bulan itu, aku udah jadi banyak pieces, aku udah nambah skill aku, dan aku at the first place aku tahu kalau aku emang, eee, punya kemampuan di embroidery gitu. Kenapa aku mengabaikan hal-hal kecil di sekitar aku gitu. At the end aku ngerasa mungkin tujuan akhir aku bukan untuk kerja, tapi untuk dapet, hal meaningful dari hobi yang aku lakukan, gitu. Yang mana sekarang aku berusaha untuk balikin encourage itu lagi, gitu. Betul banget. Dan setelah kamu melakukan itu, kamu ngerasa hidup kamu menjadi lebih meaningful kan? Bener, jadi awalnya aku kayak, lost gitu, getting lost on the way. Kayak ngerasa, "Aku siapa sih? Aku terlalu banyak noise dengan kehidupan, ibu rumah tangga dan mengurus anak. Aku masih harus lagi berpikiran untuk cari kerja yang tidak kunjung aku dapatkan dengan berbagai macam faktor restriction itu," gitu. Tapi aku lupa sama satu hal yang harusnya itu tuh aku konsistensikan dari dulu, gitu loh. Betul. Mhm. Padahal kalau kita pikir ya, kalau emang tujuan kita uang gitu, uang itu sebenarnya sebuah keniscayaan yang akan datang Mhm, ketika kita bisa menyelesaikan masalah, masalah orang yang ingin membayar kita, atau yang kedua ketika kita memiliki kemampuan yang sangat bagus sehingga kita mhm. pantas untuk dibayar. Iya, iya. Jadi intinya adalah problem solving dan kemampuan. Mhm, Jadi kalau kita belum punya problem solving dan kemampuan itu tadi, sampai kapanpun kita mencari pekerjaan kita nggak akan dapat. mhm, Jadi mhm, lebih baik kita fokus pada peningkatan kemampuan kita terlebih dahulu, mhm, maka peluang-peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau value selain pekerjaan, bisa dibilang uang atau yang lain-lain kalau emang punya tujuan yang lain, itu akan datang dengan sendirinya. mhm, Tapi balik lagi, hal paling fundamental yang harus dilakukan pertama kali adalah tahu meaning-nya dulu, mhm. tahu purpose-nya dulu, dan di-crafting sedemikian rupa sampai itu betul-betul menjadi bagian yang nggak terpisahkan dari kita. Iya, benar, setuju. Dan Mhm. akhir-akhir ini kamu punya cara nggak untuk menguatkan meaning dan purpose dari hidup kamu? Apa aja yang kamu lakukan? Setelah salah satunya adalah punya hobi itu tadi, punya hobi yang rutin dilakukan, dan kalau kita misal nggak lakukan hobi itu jadi habit, dipecahkan ke habit kayak per jam, berapa jam gitu. Selain itu, jadi kayak, menyambung yang tadi, jadi semacam met meta habit gitu ya. Terus yang kedua kayak membaca buku, lately aku lagi sering baca buku tentang ikigai atau tentang, filosofi hidupnya orang Jepang. Terus sama mengikuti beberapa podcast yang kalau podcast aku lebih ke ini sih, mental health gitu, karena kayaknya yang banyak banyak mengganggu noise aku akhir-akhir ini tentang mental health ya, tentang mengobati trauma, gimana untuk jadi resilience gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Sama, aku juga berusaha melakukan apa yang orang-orang sukses atau orang-orang yang aku kagumi lakukan gitu. Hairul Tanjung. Eee, ya sebenarnya aku nggak terlalu ngefans sih sama Chairul Tanjung, cuma karena nama beliau hampir mirip kayak nama Bapak. bapak aku, jadi aku sering nyebut nama dia. Misal kayak banyak orang-orang sukses ngelakuin aktivitas di bidang fitness misalnya atau mereka suka lari gitu untuk Oh ya. untuk Mhm, melatih resilience mereka. mhm, Jadi mulai dari tahun kemarin aku mulai lari, lari jarak pendek, lari jarak panjang, mencoba menjadikan itu sebagai habit mhm, mhm. dan pasti membaca, setiap hari membaca. Sebulan minimal kita beli 1 atau 2 buku untuk kita Iya udah jadi baca ya habit, kan, heeh. itu udah jadi habit. Kadang biaya beli buku sekarang lebih banyak daripada biaya entertainment. Dan Iya, aku punya cita-cita suatu hari nanti kita punya perpustakaan pribadi, mhm, mhm. yang bukunya tuh berasal dari negara mana aja yang kita singgahi lah gitu. Iya bener. Dan aku pengen, warisan kita untuk anak-anak kita besok, buku yang banyak.
Iya benar, kalau kalau menyambung lagi ya, ke flashback ke belakang, benefit apa dari Eropa yang bakalan aku manfaatkan dengan baik gitu, kayaknya kemudahan untuk dibeli buku deh. Kayak waktu kita ke Finland ya, kita beli buku tentang Mumin yang aku cukup yakin kalau kita di Indonesia itu akan susah banget tuh dicari gitu, buku-bukunya Tove Jansson. Betul, Terus ada buku anak Mumin yang, wah berbagai macam dah yang anak kita cukup, excited banget waktu ketemu kan. iya, dan itu yang aku syukuri Eee, dari kesempatan kita tinggal di luar negeri, kita bisa dapat akses ke buku-buku yang banyak, yang iya. itu nggak aku dapatkan waktu aku tinggal di atas gunung, di Curug waktu itu, karena buku yang aku dapatkan dari buku loak gitu, dan Iya, aku nggak tahu, aku punya rasa seneng yang bahagia banget kalau ketemu buku. Mungkin karena mhm, dari kecil aku suka main di gudang barang bekas, yang aku cari pertama kali adalah buku. Jadi sampai sekarang, misal aku ada bisnis trip waktu itu ke Orlando misalnya, atau waktu itu ke Atlanta. Setiap transit di bandara, aku selalu datang ke toko buku tuh. Aku mhm, cek beberapa buku, kadang aku pulang bawa 3 buku, 2 buku, iya, dan mengunjungi toko buku tuh jadi hiburan yang menyenangkan buat aku, karena aku mhm bisa mhm, ngabisin waktu banyak gitu. Selain itu juga dengerin podcast pasti, karena mhm dengan mendengarkan podcast, kita jadi belajar gimana caranya orang ngomong, gimana caranya orang menanggapi omongan, baik itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Karena aku seneng denger podcast, bahasa UK gitu, bahasa Inggrisnya British, yang bahas tentang, growth atau membahas tentang mental issue. Aku lagi sering banget denger tentang ADHD podcast, itu namanya ADHD Chatter, yang mhm menceritakan cerita-cerita orang yang punya simptom ADHD dalam hidup mhm dia dan gimana mereka menjalani hidup, dan aku ngerasa relevan banget sama itu. Dan mhm banyak aspek dari sumber-sumber ilmu itu, sumber-sumber cerita itu membangun, apa ya, meaning dalam hidup kita dan membangun mhm purpose untuk kita di masa depan. Dan pertumbuhan dan growth itu tadi nggak cuma dari sisi mental, tapi selalu ditunjang dengan kemampuan dan growth dari sisi fisik. Dan aku mhm, senang banget, salah satu privilege kita juga karena kita punya waktu dan, lingkungan yang pas, kita mhm. bisa jalan kaki setiap hari, Oh iya iya, kita bisa lari setiap mhm, minggu, mmm, itu menjadi hiburan yang murah dan ramah iya dan juga sehat untuk keluarga kita juga. iya, salah satunya adalah habit kalau tiap pagi kita mulai jalan 3 kilo ya, setiap pagi. Karena itu mempengaruhi banget untuk, eee, ngumpulin endorfin gitu. Jadi untuk kayak lebih semangat dalam bekerja gitu ya, mungkin kalau kamu karena bekerja langsung sama company. Dan terus kalau masalah lari tadi, itu juga hal yang baru aku pelajari dan aku cukup nemu excitement di situ. Mengingat kan sebagai orang Indonesia yang sangat atletis ini, AKA dari kecil udah dikenalkan sama lari, tapi larinya sebagai ajang buat, ujian praktek dan itu ngerasa berat banget. Jadi kayaknya nemuin hobi lari itu lately jadi suatu yang membantu naikin endorfin dan kayak ngerasa kalau habis lari itu kayak dapet hormon kebahagiaan yang cukup gitu loh. Kayak Aku aku yakin kalaupun kita pulang ke Indonesia, kita tetap ngelakuin aktivitas yang lama, karena itu udah jadi habit. Dan iya, sangat, penting dan sangat, luar biasa kalau itu udah jadi habit. Walaupun aku bayangin kalau di Indonesia, habis jalan 3 kilo pasti kita berhentinya di warung soto.